Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 68. Pangeran Indrasunu telah meninggalkan tempatnya sejenak mendekati Resi Damar Pamali dan mengatakan siapakah kedua orang itu. Ya. Aku mengenal Wasi Sambuja, berkata Damar Pamali, kenapa kau menjadi cemas? Aku akan menghadapinya. Pangeran Indrasunu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ia adalah guruku. Aku sudah tahu. Pangeran pernah mengatakan bahwa Wasi Sambuja tidak dapat ikut bersama pangeran karena keadaannya. Ia terluka di dalam perang tanding melawan Witantra. Namun ternyata bahwa ia berada di pihak lawan, jawab Resi Damar Pamali. Lalu, tetapi itu tidak apa-apa bukankah dengan demikian sudah menjadi jelas bahwa ia telah melawan Angger Pangeran. Karena itu, ia harus dibinasakan. Aku mengerti, ia memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi justru aku mengenalnya maka aku tahu bahwa ilmunya tidak terlalu tinggi seperti yang Angger duga. Bukankah di Singasari ia dikalahkan oleh Witantra? Ya, jawab Pangeran Indrasunu, apakah Resi mengenal Witantra? Tentu aku mengenalnya. Tetapi aku belum melihat bukti kelebihannya, jawab Resi Damar Pamali. Pangeran Indrasunu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, anak muda itu bernama Mahisa Bungalan. Orang itulah yang telah mengalahkan aku. Resi Damar Pamali tersenyum. Katanya, dua orang putut dari padepokan ada di samping pangeran. Mereka akan menyelesaikan semua persoalan. Sementara dua orang pututku yang lain ada di sisi pangeran itu. Ia akan menghadapi Pangeran Suelatama, sementara aku akan berhadapan dengan orang yang kau sebut guru itu. Pangeran Indrasunu mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa dua orang murid terpercaya Resi Damar Pamali ada di sampingnya. Karena itu, maka ia pun menjadi lebih mantap menghadapi medan, meskipun ia melihat Mahisa Bungalan ada di antara pasukan lawan. Sebenarnya lah bahwa jumlah prajurit Singasari dan para pengawal Kabanaran lebih kecil dibanding dengan pasukan Pangeran Indrasunu. Namun kemauan yang menyala di hati Pangeran Suelatama dan para pengawalnya, telah mendorong pasukan yang lebih kecil jumlahnya itu menghadapi lawan dengan dada tengadah. Jika aku tidak berhasil, berkata Pangeran Suelatama kepada diri sendiri, maka akan segera terlibat pasukan Singasari yang sebenarnya. Adimas Pangeran yang ampat itu tidak akan dapat mengelakkan diri lagi dari satu tuduhan pemberontakan sehingga nasibnya pun akan menjadi sangat buruk. Demikianlah gelar Cakra Biuha yang tidak melebar sebagaimana yang diduga sebelumnya, telah dihadapi dengan gelar yang mapan dengan jumlah-jumlah orang yang tidak banyak. Sapit urang. Ujung-ujung gerigi di sisi akan dihadapi oleh pasukan yang akan datang dari arah samping sebelah menyebelah. Sementara di hadapan gelar Cakra Biuha itu telah menunggu pasukan induk dengan jumlah pasukan yang besar dan kuat. Meskipun para senopati yang akan memimpin induk pasukan dan sapit di sebelah menyebelah tidak imbang dengan para senapati dari gelar Cakra Biuha yang bergerigi itu, namun pasukan yang besar pun akan ikut menentukan. Demikianlah Pangeran Suelatama yang menyadari jumlah pasukannya yang lebih kecil telah mempersempit gelarnya. Kekuatannya harus terpusat, dan dengan demikian akan mempunyai arti menghadapi lawannya. Pangeran itu pun percaya bahwa gerigir gelar di sisi terdapat Witantra dan Mahisa Agni di samping para senopatinya. Kedua orang itu memiliki kemampuan dan pengetahuan melampaui setiap orang yang ada di kedua gelar itu. Melampaui dirinya sendiri. Beberapa saat, menjelang kedua pasukan itu bertemu, maka Pangeran Suelatama telah menghentikan gerak gelarnya. Dengan lantang ia berkata, Adimas Pangeran Indrasunu. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara. Apakah Adimas benar-benar sudah kehilangan nalar yang bening? Tetapi jawaban Pangeran Indrasunu, apakah kau cemas melihat kekuatan kami? Jika demikian, sebaiknya Kakang Mas menyerah saja. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi dengan demikian Kakang Mas tidak akan berarti apa-apa lagi di Pakuan ini, yang kemudian akan menjadi pancatan langkah-langkah kami selanjutnya. Jangan berkata begitu Adimas. Di sini ada sekelompok kecil pasukan Singasari yang sebenarnya bertugas untuk mengamankan satu daerah dari para penjahat, para perampok dan berandal. Mereka berada di sini dengan satu tugas mengatasi kekalutan yang terjadi di sini. Kalian masih dianggap sebagai orang-orang yang sekedar membuat kekacauan. Belum dianggap sebagai sekelompok orang yang memberontak.
Jika kalian tidak menyerah saat ini, sikap Singasari akan berubah menghadapi kalian. Jika pada suatu saat Singasari menganggap kalian sebagai pemberontak, maka kalian akan menyesal. Pangeran Indrasunu menjadi termangu-mangu. Jika perkembangan keadaan berlangsung begitu cepat, maka apakah ia akan sempat menyusun kekuatan untuk melawan Singasari? Namun dalam pada itu, Resi Damar Pamalilah yang menjawab, kita sudah berhadapan di medan perang. Mulailah. Jika besok pasukan Singasari datang dan menganggap kami sebagai pemberontak, maka sebenarnya lah kekuatan kami telah tersusun rapi, dan dengan mudah kami akan dapat mengimbangi kekuatan Singasari. Tidak tedeng aling-aling, kami memang akan menumbangkan kekuasaan Singasari yang serakah dan tamak. Pengikut Singasari, bersiaplah untuk berlutut di bawah telapak kaki para pangeran yang masih sempal berpikir bening. Wasi Sambuja yang mengkhianati muridnya sendiri, kau masih mempunyai kesempatan untuk menikmati kejayaan Kediri setelah Singasari runtuh apabila kau menyadari kesalahanmu sekarang. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Sebuah pertanyaan telah terlontar dari mulutnya, siapakah yang sebenarnya telah berkhianat? Pertanyaan Wasi Sambuja itu memang menggetarkan jantung Pangeran Indrasunu. Tetapi agaknya sikapnya memang sudah benar-benar dikaburkan oleh gejolak di dalam jiwanya, yang dimulainya dari perasaan kecewa semata, namun yang kemudian berkembang menjadi gejolak yang menggetarkan Kediri. Namun dalam pada itu, Resi Damar Pamali sudah tidak sabar lagi. Karena itu, maka katanya kemudian, kita tidak datang ke tempat ini untuk banyak berbicara. Kami tidak akan mempunyai belas kasihan lagi jika pertempuran sudah dimulai. Pasukan kami yang lebih banyak serta kemampuan kami yang lebih tinggi akan segera menghancurkan kalian. Kami mengerti bahwa kalian telah memilih gelar yang memungkinkan kalian memusatkan kekuatan kalian yang kecil. Tetapi dengan gelar kami, maka kami akan menghancurkan kalian dari 3 arah dengan kekuatan yang tidak akan dapat kalian lawan. Sebenarnya lah kekuatan kami telah tersusun rapi, dan dengan mudah kami akan dapat mengimbangi kekuatan Singasari. Tidak tedeng aling-aling, kami memang akan menumbangkan kekuasaan Singasari yang serakah dan tamak. Pengikut Singasari, bersiaplah untuk berlutut di bawah telapak kaki para pangeran yang masih sempal berpikir bening. Wasi Sambuja yang mengkhianati muridnya sendiri, kau masih mempunyai kesempatan untuk menikmati kejayaan Kediri setelah Singasari runtuh apabila kau menyadari kesalahanmu sekarang. Wasi Sambuja tidak menjawab lagi. Ketika ia berpaling ke arah Pangeran Suelatama, maka pangeran itu pun sedang memandanginya. Wasi Sambuja itu pun mengangguk kecil sebagai satu isyarat, bahwa memang tidak ada jalan lain kecuali jalan kekerasan. Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun menyadari, bahwa satu-satunya jalan adalah kekerasan. Karena itu maka ia pun kemudian memberikan isyarat kepada Mahisa Bungalan untuk bersiap. Dan sejenak kemudian, maka terdengarlah Pangeran Suelatama itu memberikan perintah kepada para senapati di dalam pasukannya untuk mulai bergerak. Perintah itu pun segera menjalar sampai kepada orang yang berada di paling jauh dari pasukan lawan. Di gerigi yang paling belakang, para pengawal dan prajurit Singasari merupakan tenaga yang akan memukul di saat terakhir. Pada keadaan tertentu, mungkin sekali panglima pasukan akan memutar gelar, sehingga terjadi bergeseran senopati. Terutama jika kekuatan lawan tidak seimbang dengan kemampuan gelar cakra biuha itu pada sisi-sisi tertentu. Demikianlah, maka gelar itu pun mulai bergerak maju. Sementara itu, Resi Damar Pamali pun telah memerintahkan gelarnya bergerak pula. Bagaikan seekor udang raksasa dengan sapitnya yang kuat bergerak dari arah yang berlawanan seolah-olah akan menjepit gelar lawannya, sementara induk pasukannya pun telah bergerak maju di bawah pimpinan langsung panglimanya dan 2 orang senopati pengapit. Sementara itu, masih ada pasukan cadangan di bagian ekor gelar yang pada setiap saat akan dapat bertindak untuk kepentingan yang khusus. Gelar cakra biuha yang dipimpin oleh Pangeran Suelatama itu memang menyempitkan diri untuk memusatkan segenap kekuatan. Namun dengan demikian, maka yang bertemu di medan itu seolah-olah seekor udang raksasa langah berusaha menerkam sebuah lingkaran untuk diremas dan dihancurkan. Kedua supit di kiri dan di kanan itu pun bergerak semakin dekat. Sementara induk pasukan Resi Damar Pamali pun maju pula menyongsong gelar cakra biuha yang mendekat pula. Ternyata yang menyentuh gelar pasukan Pangeran Suelatama bukannya induk pasukannya. Tetapi sapit kiri dari gelar sapit urang itu telah mulai dengan sergapannya langsung menusuk ke lambung gelar cakra biuha.
Namun dalam pala itu, pasukan Singasari yang tidak terlalu banyak, ditambah dengan para pengawal Pangeran Wirapaksi dan pengawal Pakuan Kabanaran sendiri, telah menyongsong pasukan lawan. Ternyata dalam benturan pertama itu telah terasa, bahwa kekuatan Resi Damar Pamali memang cukup besar. Tetapi hanya dalam jumlah. Ternyata bahwa secara pribadi, maka prajurit Singasari dan para pengawal masih mempunyai beberapa kelebihan. Ketika 1-2 orang putut menunjukkan kelebihannya, maka mereka pun segera tertahan oleh para prajurit Singasari yang terlatih baik. Di dalam perang gelar, maupun ditilik dari kemampuan mereka orang seorang. Selebihnya di bagian kiri dari gelar cakra Byuha itu terdapat Mahisa Agni. Karena itu, maka dengan cermat Mahisa Agni pun mengikuti perkembangan pertempuran itu selanjutnya. Dalam pada itu, induk pasukan dalam gelar Sapit Urang itu pun telah mulai membentur pasukan Pangeran Suelatama. Dalam jumlah yang lebih besar, maka untuk sesaat pasukan induk gelar Sapit Urang itu berhasil mendorong beberapa langkah gelar cakra Byuha itu surut. Tetapi di saat kemudian keadaan pun segera berubah. Para senopati pun kemudian telah terikat dalam pertempuran di antara mereka. Wasi Sambuja memang sudah bersedia bertemu dengan Resi Damar Pamali. Sementara Mahisa Bungalan ingin mengulangi perang tanding yang pernah terjadi. Sedangkan Pangeran Wirapaksi telah berhadapan dengan seorang pangeran muda yang lain yang berada di dalam gelar lawan, sebagai senopati pengapit. Sementara itu Pangeran Suelatama sendiri langsung memimpin seluruh pasukannya. Bahkan ia pun telah bertempat di antara para prajurit di induk pasukan. Tetapi justru karena Pangeran Suelatama tidak terikat di dalam pertempuran senopati, maka ia mampu memberikan penilaian selengkapnya atas benturan yang telah terjadi itu. Sentuhan yang terakhir terjadi di sayap kanan. Sapit dalam gelar cakra Byuha itu agaknya lebih lamban dibanding dengan sapit kirinya. Namun ternyata bahwa senopatinya mempunyai perhitungan yang cermat. Senopati di sapit kanan yang terdiri dari salah seorang pangeran saudara Pangeran Indrasunu itu telah membuka gelar sapitnya melebar. Karena itu maka khususnya di sapit kanan itu, telah terjadi pertempuran yang memancung lawan untuk membuka ajang parang lebih luas. Tetapi yang berada di hadapan sapit kanan gelar Sapit Urang itu adalah Witantra. Ia memiliki pengalaman yang luas dan mapan menghadapi segala jenis medan. Karena itu, maka ia tidak menjadi bingung menghadapi Sapit yang tiba-tiba telah menganga dan siap menjepit gelar lawannya. Witantra tidak membuka gerigi gelarnya. Dengan demikian maka akan terjadi kekosongan dan merupakan lubang yang dapat diselusupi oleh lawannya, tetapi Witantra justru memerintahkan lewat senopati yang berada di gerigi sebelahnya untuk merapat meskipun gelar itu sendiri tidak berputar. Tetapi dua ujung gerigi yang menghadapi sapit kanan gelar Sapit Urang itu merupakan dua ujung yang siap melawan bagaikan sepasang tanduk yang tajam runcing. Benturan yang terjadi memang sangat mengejutkan. Sapit yang meluas itu ternyata justru menipis. Karena itu, maka ujung gerigi cakra Byuha itu seolah-olah telah menusuk menembus gelar lawan sehingga tembus. Namun tangkai sapit pada gelar lawan itu pun segera mengambil bagian. Mereka langsung menyerang ujung gerigi yang berhasil menembus gelar Sapit Urang itu. Meskipun demikian usaha itu tidak berhasil. Gerigi gelar cakra Byuha yang menyempit itu justru menjadi sangat kuat dan berbahaya. Mahisa Agni di sisi yang lain pun segera mengusai keadaan. Ujung-ujung gerigi yang terisi oleh para senopati dari tataran masing-masing, telah membingungkan lawan, apalagi bagian yang berhadapan dengan sapit kiri itu. Mahisa Agni pun segera telah membingungkan lawannya. Seorang pangeran yang bingung menghadapinya telah bergeser oleh kehadiran seorang tua yang nampaknya memiliki ilmu yang tinggi. Sebaiknya kau jangan menakuti anak-anak, berkata orang tua itu, marilah. Barangkali yang tua-tua ini pun masih ingin juga bermain-main. Siapa kau? Bertanya Mahisa Agni. Aku adalah gurunya, jawab orang tua itu, pangeran itu memang masih terlalu muda untuk melawanmu. Heh. Siapakah kau sebenarnya? Namaku Mahisa Agni, jawab Mahisa Agni. Wajah orang itu tiba-tiba menegang. Dengan suara syarat ia bertanya, aku pernah mendengar namamu. Apakah kau pernah berada di Kediri? Ya. Aku pernah berada di Kediri meskipun tidak terlalu lama, jawab Mahisa Agni. Orang tua itu pun termangu-mangu sejenak, sementara pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya. Jadi kaulah yang bernama Mahisa Agni, yang atas nama kekuasaan Singasari berada di Kediri. Dan kau jugalah yang agaknya telah mengalahkan Wasi Sambuja, geram orang tua itu. Mahisa Agni mengangguk.
Katanya, aku memang pernah berada di Kediri. Tetapi bukan aku yang mengalahkan Wasi Sambuja, tetapi orang lain yang juga pernah berada di Kediri sebagaimana aku lakukan. Namanya Witantra. Orang itu menggeram. Katanya, jika kau belum dapat mengalahkan Wasi Sambuja, maka kau tidak akan berarti apa-apa bagiku. Seandainya kau mampu mengalahkannya, kau masih harus melihat kenyataan bahwa kemampuan Wasi Sambuja berada jauh di bawah lapisan ilmuku. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, mungkin memang begitu, tetapi sebaiknya kita akan mencoba, siapakah yang akan dapat keluar dari pertempuran ini. Persetan, geram orang ini. Lalu, kau jangan terlalu sombong. Apakah kau tidak berpikir untuk memilih jalan yang paling baik? Berpihak kepada Pangeran Indrasunu dan Resi Damar Pamali? Mahisa Agni tertawa pendek. Katanya, perang telah berkobar. Lihat, pasukanku yang lebih kecil telah mendesak pasukanmu yang jumlahnya jauh lebih banyak tetapi tanpa kemampuan pribadi untuk mengatasi kekalutan yang timbul, orang itu menjadi semakin marah. Maka tiba-tiba saja ia menggeram sambil berkata, kau akan menyesal. Pakailah senjata apa saja yang kau miliki. Tumpahkan segala jenis ilmu dan pasukanmu. Maka kau bagiku hanyalah debu yang tidak berarti apa-apa. Mahisa Agni masih sempat tertawa, meskipun ia berusaha untuk menahannya. Namun bukan berarti bahwa ia mengabaikan lawannya. Ia pun yakin bahwa lawannya bukannya bohong sepenuhnya. Ia tentu memiliki ilmu yang dapat diandalkannya di samping usahanya untuk menggertak dan menguncupkan hati lawan. Sejenak kemudian, di antara pertempuran yang riuh, Mahisa Agni telah bertempur dengan guru salah seorang dari keempat pangeran yang telah sepakat untuk mengadakan perubahan dalam tatanan pemerintahan di Kediri dan kemudian di Singasari. Ternyata bahwa ia memang memiliki ilmu yang tinggi. Namun betapapun juga orang itu tidak dapat mengimbangi kemampuan Mahisa Agni. Sehingga beberapa saat kemudian, maka orang itu telah terdesak pula. Ternyata meskipun jumlahnya cukup banyak, tetapi sebagian dari mereka terdapat orang-orang yang baru yang masih belum mempunyai pengalaman sama sekali, sehingga ketika mereka benar-benar berada di medan perang, maka mereka pun telah menggigil ketakutan. Apalagi ketika mereka melihat darah yang mengalir dari tubuh seseorang. Bagi mereka, pertempuran ternyata bukan suatu yang menarik seperti yang mereka duga semula, tetapi ternyata adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan mendebarkan jantung, sehingga rasa-rasanya mereka akan membeku karenanya. Pada saat mereka datang ke Pakuan Kabanaran, mereka dengan tidak banyak kesulitan berhasil mendesak para pengawal Pakuan. Mereka seolah-olah tidak mengalami perlawanan yang berarti karena Aku Swelatama telah menarik diri dan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian, mereka menyangka bahwa perang yang demikian adalah menyenangkan sekali dan membuat kebanggaan bagi mereka. Tanpa berbuat apa-apa mereka berderap memasuki kota dengan senjata di tangan. Dengan garang mereka menakuti penduduk yang bersembunyi di rumah masing-masing. Seperti menghalau binatang liar mereka mengejar orang-orang yang mengungsi. Tetapi yang dijumpainya kemudian adalah berbeda sekali dengan apa yang terjadi terdahulu. Yang kemudian dihadapinya adalah prajurit yang tidak meninggalkan medan sebelum bertempur seperti yang dilakukan oleh pengawal Pakuan itu sebenarnya. Karena itu ketika mereka melihat bagaimana para prajurit Singasari bertempur, serta para pengawal yang tidak lagi mendapat perintah untuk mundur dan bahkan para pengawal yang datang dari Padang Pandiangan dengan kemarahan yang membakar jantung, maka mereka yang mencoba untuk ikut pula dalam peperangan itu pun menjadi ngeri. Tetapi di antara pasukan Pangeran Indrasunu terdapat juga orang-orang yang memiliki kemampuan pribadi yang mengagumkan. Beberapa orang cantrik, jejanggan dan putut yang ada di antara mereka, mampu mengimbangi para prajurit Singasari dan para pengawal Pangeran Wirapaksi dan para pengawal Pakuan Kabanaran. Namun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Ternyata bahwa jumlah yang lebih banyak itu pun berpengaruh pula. Ternyata bahwa pasukan Pangeran Indrasunu masih tetap bertahan. Serangan-serangan mereka masih juga terasa di kedua sapit kanan dan kiri, sementara induk pasukan mereka pun menekan pusat gelar cakra biuha semakin kuat. Tetapi perlawanan dan gelar yang lebih memusat itu pun telah mendebarkan Resi Damar Pamali yang kemudian bertempur melawan Wasi Sambuja. Dua orang pemimpin padepokan yang memiliki bekal ilmu yang cukup tinggi, namun yang ternyata berbeda sikap dan pendirian. Sementara itu, Pangeran Indrasunu tidak bertempur seorang diri.
Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat menandingi Mahisa Bungalan yang memimpin sepasukan kecil prajurit Singasari. Karena itu, maka ia pun telah bertempur bersama seorang putut, murid Resi Damar Pamali yang sudah mendapat kepercayaan untuk membantunya menuntun para cantrik yang baru datang. Karena jumlah mereka memang terlalu banyak, maka Mahisa Bungalan pun harus menerima kehadiran kedua lawannya yang bertempur berpasangan. Tetapi karena keduanya berasal dari sumber yang berbeda, maka mereka masih harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Mahisa Bungalan menyadari bahwa ia harus memeras tenaganya untuk melawan keduanya jika keduanya berhasil saling mengisi. Karena itu, maka justru sebelum mereka sempat menempatkan diri masing-masing dalam pasangan yang serasi, maka Mahisa Bungalan telah mengerahkan segenap ilmunya untuk menyerang mereka. Pangeran Indrasunu memang pernah membenturkan ilmunya melawan Mahisa Bungalan. Dan ia merasa bahwa ia tidak mampu mengimbanginya. Namun dalam pertempuran itu, bersama seorang putut ia telah melawan Mahisa Bungalan dengan ilmu pedangnya yang mapan. Tetapi ternyata Mahisa Bungalan pun memiliki ilmu pedang yang tinggi. Selagi kedua orang lawannya berusaha saling mengisi, maka serangan Mahisa Bungalan datang bagaikan banjir bandang. Karena itulah, maka kedua orang itu justru mengalami kesulitan pada benturan pertama. Mahisa Bungalan benar-benar memanfaatkan keadaan itu. Senjatanya berputaran seperti baling-baling, sementara kakinya berloncatan seperti kaki kijang di pedang rumput luas. Dalam pada itu, justru sebelum Pangeran Indrasunu dan Pulut dari Padepokan Resi Damar Pamali itu sempat menyesuaikan diri, maka ternyata bahwa ujung pedang Mahisa Bungalan telah berhasil menyentuh lengan Putut itu, justru lengannya sebelah kanan. Dengan demikian, maka sentuhan itu langsung mempengaruhi ilmu pedang Putut itu. Namun ternyata bahwa kedua tangan Putut itu dapat dipergunakannya dengan tataran yang hampir sama. Karena tangan kanannya terluka, maka pedang di tangan kirinya hampir tidak berbeda sebagaimana keterampilan tangan kanannya. Meskipun demikian, luka itu telah memberikan satu kesan kelebihan ilmu Mahisa Bungalan. Sementara itu, Pangeran Indrasunu perlahan-lahan telah berhasil menyesuaikan dirinya meskipun kawannya bertempur dengan tangan kirinya, namun kedua orang yang berhasil saling mengisi itu menjadi berbahaya bagi Mahisa Bungalan. Semakin lama keduanya menjadi semakin mapan. Pangeran Indrasunu mempergunakan kekuatannya untuk menekan Mahisa Bungalan, sementara lawannya yang memegang pedang di tangan kiri, berusaha mengimbangi kecepatan gerak Mahisa Bungalan. Sehingga demikian, maka Mahisa Bungalan harus mengimbangi keduanya. Dalam pada itu, pertempuran antara dua gelar itu pun menjadi semakin sengit. Tenaga cadangan pada gelar Sapit Urang itu pun telah mulai bergerak maju. Di sisi lain pada pasukan Pengapit, Pangeran Wirapaksi memimpin langsung beberapa orang pengawalnya. Seorang pangeran yang kemudian menghadapinya telah mencacinya sebagai penjilat yang tahu diri. Kakang Mas Wirapaksi tidak pantas disebut dalam deretan para bangsawan di Kediri. Agaknya bagi Kakang Mas Singasari telah memberikan kesenangan yang melimpah, berkata pangeran itu. Tetapi Pangeran Wirapaksi tidak cepat kehilangan kesabarannya meskipun ia sudah bertempur. Katanya, sebaiknya kalian melihat ke dalam diri kalian sendiri. Apakah yang kalian lakukan ini menguntungkan bagi Kediri atau justru sebaliknya? Lawannya tidak menjawab. Tetapi ia bertempur semakin sengit. Namun ternyata bahwa Pangeran Wirapaksi memang mempunyai kelebihan, sehingga pangeran itu tidak dapat segera mendesaknya. Apalagi seorang putut yang berada di sayap Pengapit itu tidak dapat membantunya dan bertempur berpasangan sebagaimana dilakukan oleh Pangeran Indrasunu. Karena demikian putut itu berusaha menempatkan dirinya di samping pangeran itu, seorang pengawal pilihan Pangeran Wirapaksi telah dengan langsung melawannya. Dalam pada itu, meskipun jumlah lawan lebih banyak, tetapi seperti di bagian lain dari medan pertempuran itu, maka para pengawal Pangeran Wirapaksi mempunyai beberapa kelebihan, sehingga karena itu, maka jumlah yang banyak itu sulit untuk dapat mendesak. Secara keseluruhan pertempuran itu menjadi semakin seru. Namun ketika para prajurit Singasari itu sudah mulai basah oleh keringat, maka seolah-olah tandang mereka mulai berubah. Wajah mereka menjadi berkerut, dan tatapan mereka menjadi semakin tajam. Karena itulah, maka senjata di tangan mereka itu pun menjadi berbahaya. Goresan demi goresan telah melukai pasukanmu Resi Damar Pamali, berkata Wasi Sambuja, pada suatu saat maka pasukanmu akan pecah tidak karuan. Jangan meramal sesuatu yang tidak akan terjadi, berkata Resi Damar Pamali, kita akan melihat dari pertempuran ini.
Seandainya aku sampai hati membunuhmu, maka aku ingin membiarkan kau tetap hidup sampai suatu saat kau melihat keseluruhan dari hasil pertempuran ini. Aku ingin membiarkan kau melihat orang terakhir mati di medan, sebelum kau sendiri akan mati. Tetapi Wasi Sambuja justru tertawa. Katanya, baiklah, mudah-mudahan kita masing-masing sempat menyaksikan apa yang bakal terjadi. Tetapi jika aku Suelatama ini menjadi jemu, maka ia pun akan segera memasuki arena. Jika ia mulai dengan satu sikap yang tidak menguntungkan bagimu, maka kau akan menyesal, meskipun sesaat kemudian kau akan mati. Resi Damar Pamali itu mengeram. Kemarahannya benar-benar telah membakar kepalanya, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak atas lawannya, Wasi Sambuja. Di bagian lain dari pertempuran itu, Witantra telah banyak berbuat dengan pasukannya. Bahkan ia telah berhasil mendesak lawan meskipun jumlahnya lebih banyak. Tetapi Witantra tidak dapat melepaskan diri dari gelar, sehingga karena itu maka ia tidak mendesaknya lebih jauh. Namun dalam pada itu, lawannya kurang berpengalaman, menganggap bahwa Witantra tidak mempunyai kesempatan. Karena itu ia tetap dalam lingkungan pasukannya. Dalam pada itu, seorang yang kira-kira sebaya dengan Witantra berada pula di antara pasukan lawan. Ternyata ia adalah seorang pemimpin padepokan, guru dari salah seorang pangeran yang bersama dengan Pangeran Indrasunu telah mengusai Pakuan Kabanaran. Dengan nada dalam yang menghadapi Witantra itu berkata, "Kaulah orang yang telah mencerai beraikan anak-anak di sayap ini." Oh, Witantra mengangguk-angguk, nampaknya memang demikian, tetapi sebenarnya aku tidak ingin sekedar menakuti mereka. Baiklah, kita selesaikan persoalan ini di antara orang-orang tua, berkata orang itu. Witantra tidak menjawab. Orang itu pun kemudian menyerang dengan garangnya, sehingga pertempuran menjadi semakin seru. Namun demikian, para prajurit Singasari telah berhasil membingungkan lawan-lawannya yang sebagian besar kurang berpengalaman dalam perang gelar, meskipun mereka mengusai gelar-gelar itu sendiri. Seorang pangeran yang berada di sapit itu, dalam gelar sapit urang yang hampir sempurna, sama sekali tidak berdaya. Setiap kali pasukannya melanda gerigi-gerigi dalam gelar cakra biuha, mata mereka bagaikan tertusuk oleh ujung-ujung gerigi, sehingga di dalam gelar mereka menjadi semakin parah. Meskipun demikian, pasukan Singasari itu tidak melepaskan keterikatan mereka di dalam gelar sehingga gelar cakra biuha itu masih nampak utuh dan mapan. Meskipun demikian bukan berarti bahwa tidak ada korban yang jatuh di antara para prajurit Singasari, para pengawal Pangeran Wirapaksi dan para pengawal Pakuan Kabanaran. Namun dibanding dengan lawan mereka, maka seakan-akan cakra biuha itu benar-benar masih utuh. Dalam pada itu, yang paling garang di antara pasukan dalam gelar cakra biuha itu adalah para pengawal Pakuan Kabanaran sendiri. Para pengawal yang datang dari Padang Pandiangan merasa ditikam dari belakang, sehingga aku Suelatama harus menyingkir. Kemarahan mereka nampaknya semakin membakar jantung ketika mereka melihat lawan yang jumlahnya lebih banyak menghadapi mereka di luar kota Pakuan mereka. Demikianlah, maka dua gelar itu mengalami akibat yang semakin jauh berbeda. Gelar sapit urang yang besar itu benar-benar telah menjadi jauh susut, sementara gelar cakra biuha yang meskipun lebih kecil, namun masih nampak utuh dan segar. Dengan demikian, maka keseimbangan pun kemudian menjadi semakin cepat berubah. Jika keduanya dalam keadaan yang sama-sama segar, dapat menumbuhkan geseran keseimbangan, maka selagi gelar sapit urang itu sudah hampir pecah, maka akhir dari pertempuran itu sudah dapat membayang. Perlahan-lahan gelar cakra biuha itu dalam kebulatan telah mendesak gelar sapit urang yang sudah susut kekuatannya itu. Semakin lama semakin jauh mendekati gerbang kota Pakuan Kabanaran. Bahkan beberapa orang penghubung telah masuk ke dalam kota untuk memanggil pasukan cadangan yang ditinggalkan oleh Resi Damar Pamali. Meskipun pasukan cadangan yang keluar dari kota itu sudah menggabungkan diri dengan pasukan induk gelar sapit urang itu, namun mereka sama sekali tidak berhasil mempengaruhi pertempuran. Gelar cakra biuha itu benar-benar berhasil mendesak maju. Sementara itu, Wasi Sambuja dan Resi Damar Pamali terlibat dalam pertempuran yang semakin lama semakin sengit. Keduanya adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki pengalaman yang luas dan keyakinannya masing-masing. Latar belakang kehidupan dan pandangan hidup Resi Damar Pamali memang dapat mendorongnya untuk memaksa diri bertempur melawan pasukan Pakuan Kabanaran, pasukan Kediri dan apalagi dari Singasari. Namun yang kemudian dihadapinya adalah Wasi Sambuja. Betapapun ia merasa kecewa bahwa pasukannya justru telah terdesak.
Namun betapa dendam dan kemarahan menyala di hatinya, sehingga ia bertekad untuk bertempur melawan Wasi Sambuja sampai kesempatan yang terakhir. Karena itu, maka Resi Damar Pamali itu seolah-olah tidak menghiraukan lagi pertempuran itu dalam keseluruhan. Yang ada di hadapannya itu seakan-akan seseorang yang berdiri dalam perang tanding. Ia tidak mau tahu apa yang terjadi di seluruh medan, karena perhatiannya seluruhnya telah tertumpah kepada Wasi Sambuja. Dengan demikian maka gelar Sapit Urang itu semakin lama menjadi semakin berserakan. Setiap orang yang menjadi senopati dari segala tataran telah berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam pada itu, maka pertempuran antara Resi Damar Pamali dan Wasi Sambuja itu telah sampai ke puncaknya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki. Tidak ada pikiran lain kecuali menghancurkan lawan secepat-cepatnya dengan cara apapun juga. Karena itulah, maka akhirnya Resi Damar Pamali pun sampai pada ilmu pamungkasnya. Tanpa menghiraukan apapun lagi, maka ia pun segera mengambil ancang-ancang untuk melepaskan puncak ilmunya. Namun Wasi Sambuja menyadari arti dari sikap lawannya. Karena itu, ia pun justru telah bersikap pula. Dengan segenap kekuatan lahir batinnya, maka Wasi Sambuja telah siap membentur kekuatan puncak dan Resi Damar Pamali. Demikianlah, maka sejenak kemudian Resi Damar Pamali itu telah meloncat mengayunkan ilmunya lewat telapak tangannya, sementara Wasi Sambuja pun telah siap menerimanya dengan kedua tangannya yang bersilang. Yang terjadi kemudian adalah benturan yang dahsyat sekali. Keduanya telah terlempar dan jatuh di tanah. Wasi Sambuja dengan cepat telah disambar oleh Aku Swelatama, sementara Resi Damar Pamali yang sempat jatuh terbanting di tanah, segera dikerumuni oleh beberapa orang muridnya. Namun agaknya keadaan Resi Damar Pamali tidak kalah parahnya dari Wasi Sambuja. Namun justru karena Wasi Sambuja menjadi pingsan, maka ia tidak terlalu banyak berbuat sesuatu. Resi Damar Pamali ternyata tidak menjadi pingsan. Namun luka di dalam dadanya agaknya menjadi sangat parah. Apalagi ia tidak mau melihat kenyataan tentang dirinya itu, sehingga ia pun telah meronta-ronta untuk bangkit dan berteriak-teriak meskipun dari mulutnya mengalir darah, "Lepaskan, lepaskan aku. Akan aku bunuh kelinci gila itu." Bagaimanapun murid-muridnya berusaha untuk menahannya, tetapi nampaknya Resi Damar Pamali sudah tidak menghiraukannya lagi. Dalam pada itu, pangeran yang bertubuh kecil, murid Resi Damar Pamali itu, tiba-tiba saja telah meninggalkan lawannya dan menyerahkannya kepada seorang putut yang kemudian bertempur bersama beberapa orang melawan Pangeran Wirapaksi. Tetapi agaknya Pangeran Wirapaksi memang tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha membinasakan lawannya. Karena itu, maka ia dengan sengaja membiarkan pangeran bertubuh kecil itu meninggalkannya untuk melihat keadaan gurunya. Justru karena Resi Damar Pamali selalu meronta-ronta dan tidak dapat mengendalikan diri itulah, maka keadaannya menjadi semakin parah. Bahkan akhirnya tenaganya seolah-olah telah lenyap sama sekali. Matanya yang menjadi redup memandang muridnya yang bersimpuh di hadapannya. "Pangeran," suaranya menjadi parau, "aku tidak berhasil kali ini. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Aku harap pangeran akan melanjutkan dendam yang menyala di dalam hati ini. Pangeran dapat bekerja bersama Pangeran Indrasunu, murid si iblis itu sendiri. Bawalah pesanku, agar kau lepaskan dendamku kepadanya." Pangeran bertubuh kecil itu tidak sempat menjawab. Sekali lagi Damar Pamali mengumpat. Namun kemudian matanya pun telah terpejam selama-lamanya. Murid-muridnya yang melihat gurunya telah meninggal itu, hatinya menjadi kecut. Mereka seolah-olah sudah tidak mempunyai sandaran lagi. Itulah sebabnya, maka nafsu mereka untuk bertempur telah larut sama sekali. Dengan hati yang patah, maka murid-muridnya berusaha untuk membawa tubuh Resi Damar Pamali ke belakang garis perang. Bahkan terlalu banyak murid-murid dan pengikutnya yang mengikutinya sehingga medan pun telah berubah sama sekali. Kekuatan di induk pasukan itu pun telah susut dengan cepat. Aku Swelatama, Pangeran Wirapaksi dan Mahisa Bungalan melihat keadaan itu. Namun sebenarnya lah mereka bukan orang-orang yang bertempur dengan nafsu membunuh yang tidak terkendali. Itulah sebabnya, maka mereka tidak banyak berbuat ketika lawan mereka menjadi semakin terpecah-pecah. Hanya pasukan yang marah yang ditarik dari padang pandiangan sajalah yang agaknya bertindak lebih keras dari kesatuan-kesatuan yang lain. Mahisa Agni dan Witantra pun nampaknya sekedar berusaha untuk mendesak lawan. Mereka memiliki cara yang mapan untuk membuat lawan mereka menjadi bingung.
Guru dari para pangeran yang berada di dalam sapit gelar itu pun tidak banyak berarti menghadapi Mahisa Agni dan Witantra. Dalam keadaan yang pahit itulah, maka Pangeran Suelatama mengurai gelarnya. Dirubahnya gelarnya yang melingkar dan bergerigi itu menjadi gelar yang lebih besar. Gelar Wulan Punanggal. Perubahan itu semakin membingungkan lawannya. Gelar itu ternyata telah mencakup arena yang panjang, karena kekuatan lawan tidak lagi berbahaya. Karena itu gelar yang tipis dan melebar itu tidak lagi dicemaskan akan pecah. Perlahan-lahan gelar Wulan Punggal itu pun mendesak maju. Gelar sapit urang dari pasukan Pangeran Indrasunu benar-benar telah kehilangan kekuatannya. Mereka terdesak menuju ke gerbang kota. Sepeninggal Resi Damar Pamali serta murid-muridnya yang terpercaya karena menyingkirkan tubuhnya, kekuatan gelar sapit urang itu sebenarnya telah pecah. Karena itu, ketika pasukan itu semakin dekat dengan gerbang kota, maka sebagian dari mereka tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta sebagian dari mereka pun telah berlari-larian memasuki pintu gerbang. Bahkan Pangeran Indrasunu pun tidak lagi berharap untuk dapat memenangkan pertempuran itu, sehingga ia pun telah berusaha meninggalkan lawannya dan berlari masuk ke dalam pintu gerbang. Demikian Pangeran Indrasunu memasuki gerbang, ternyata bahwa kedua pangeran yang lain bersama guru mereka pun telah berlari-lari memasuki pintu itu pula. Bahkan mereka menjadi berjejal-jejal dan saling mendesak di antara mereka sendiri. "Tutup pintu gerbang," teriak Pangeran Indrasunu. Perintah itu tidak perlu diulang. Karena kedua orang pangeran yang lain bersama guru mereka yang semula berada di sapit dalam gelar sapit urang telah memasuki gerbang pula. Sementara pangeran yang bertubuh kecil telah bersama-sama dengan tubuh Resi Damar Pamali masuk lebih dahulu, maka orang-orang yang berada di dalam pintu gerbang itu pun telah berusaha menutup pintu itu. "Tunggu-tunggu," teriak orang-orang yang masih ada di luar. Tetapi orang-orang yang di dalam tidak menghiraukannya lagi. Jika mereka menunggu, maka yang kemudian akan masuk bukan lagi kawan-kawannya, tetapi mungkin sekali adalah justru pasukan lawan. Karena itu, maka pintu gerbang itu pun kemudian telah ditutup rapat. Sebuah selarak yang besar telah menyilang pintu gerbang itu. Dengan demikian, maka tidak seorang pun lagi yang akan dapat masuk lewat pintu gerbang itu. Jika mereka akan memaksa memasuki kota lewat pintu gerbang yang lain, mereka tentu memerlukan waktu. Selama itu kita sudah dapat menerobos keluar lewat pintu gerbang yang lain atau bersembunyi di dalam kota. Di rumah-rumah penduduk yang tidak tahu menahu tentang peperangan ini berkata salah seorang di antara mereka. Sebenarnya keempat pangeran itu pun segera saling mencari dan berbincang. Atas petunjuk beberapa orang tua termasuk 2 orang guru dari 2 orang pangeran di antara mereka, menasihatkan agar mereka segera meninggalkan kota. Ternyata keempat pangeran itu pun sepakat, mereka segera berusaha mengumpulkan pengawal-pengawal mereka yang paling setia. Dengan mengerahkan kuda yang ada di dalam kota sekitar jalan yang mereka lalui, maka akhirnya mereka pun melarikan diri melalui pintu gerbang yang lain setelah para pengawal mereka berusaha menahan setiap gerakan untuk menahan mereka yang berusaha melarikan diri itu. Namun akhirnya para pengawal itu sendiri tidak sempat berbuat sesuatu, karena pasukan Pangeran Suelatama telah berada di dalam kota itu pula. Mereka tidak perlu memecah pintu gerbang, meskipun mereka harus melingkari jalan yang agak panjang, memasuki kota lewat jalan-jalan butulan. Namun sebenarnya mereka datang terlambat. Keempat pangeran itu telah melarikan diri dari kota Pakuan Kabanaran yang telah mereka rebut beberapa saat yang lewat. Sementara itu, selebihnya dari sisa pasukan Pangeran Indrasunu ternyata telah menyerah. Beberapa bagian kecil di antara mereka telah melarikan diri bercerai-berai. Dengan demikian, maka Aku Suelatama telah berhasil merebut kembali tempat kedudukannya, meskipun ia harus mendapat bantuan dari Singasari. Bukan karena Aku itu terlalu lemah, tetapi ia tidak sampai hati menarik pasukannya dari daerah yang mulai menjadi gawat oleh kelompok-kelompok penjahat. Dalam pada itu Pangeran Indrasunu telah meninggalkan Pakuan Kabanaran dengan tergesa-gesa. Tidak banyak pengawalnya yang menyertainya. Bahkan yang sedikit itu pun nampaknya bukan pengawal yang setia. Sebagian dari mereka telah dengan diam-diam memisahkan diri untuk mencari hidup masing-masing. Bahkan pangeran yang bertubuh kecil yang telah kehilangan gurunya itu pun telah menemui Pangeran Indrasunu. Dengan nada menyesal ia berkata, "Aku sudah kehilangan segala-galanya. Karena itu, untuk sementara aku ingin menyendiri sambil membawa tubuh guruku kembali ke padepokannya." "Perjuangan kita masih panjang," berkata Pangeran Indrasunu. "Aku tahu.
Tetapi aku perlu beristirahat sepeninggal guru. Jika hatiku telah pulih kembali, aku akan menentukan sikap, berkata pangeran bertubuh kecil, murid Resi Damai Pamali yang terbunuh di peperangan. Pangeran Indrasunu tidak dapat mencegahnya. Katanya, baiklah. Beristirahatlah. Pada saatnya aku akan dapat menjemputmu. Pangeran bertubuh kecil itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah pangeran bertubuh kecil itu telah memisahkan diri. Sementara itu ketiga pangeran yang lain pun akhirnya merasa bahwa mereka memang harus beristirahat untuk menyusun rencana yang lebih baik. Kegagalan mereka itu harus mereka jadikan dasar pengalaman untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Tetapi para pangeran itu tidak mau kembali ke Kediri. Jika persoalan mereka sudah didengar oleh para petugas di Kediri, maka kedatangan mereka ke Kediri hanya akan mengundang bencana. Karena itu, maka para pangeran itu telah memilih untuk kembali ke Padepokan, ke tempat mereka berguru. Tetapi karena Pangeran Indrasunu tidak akan dapat kembali kepada gurunya, maka ia pun telah memilih salah satu dari kedua padepokan tempat saudaranya berguru. Kita memang tidak boleh tergesa-gesa, berkata guru salah seorang dari kedua pangeran itu, kali ini kita telah gagal. Tetapi pada kesempatan lain, kita akan memenangkan pertempuran seperti ini. Para pangeran itu hanya mengangguk-angguk saja. Namun gambaran mereka tentang masa depan mereka, tiba-tiba telah menjadi buram. Sementara itu, dendam Pangeran Indrasunu justru tertuju paling banyak kepada seorang gadis yang bernama Ken Padmi. Bagi Pangeran Indrasunu, gadis itu menjadi sumber dari malapetaka yang telah dialaminya. Jika ia pada suatu malam tidak melihat gadis itu di perapian dalam perjalanannya ke Singasari, serta kemudian gadis itu tidak menolaknya dengan 1000 macam alasan dan cara, maka agaknya ia tidak terlempar ke dalam keadaan seperti yang dialaminya saat ini. Namun selebihnya ia pun telah mendendam kepada Aku Swelatama yang dianggapnya menipu serta mengkhianatinya. Dendam selanjutnya ditujukan kepada gurunya sendiri, Wasi Sambuja. Mudah-mudahan ia pun mati dalam benturan itu, geramnya. Namun dalam pada itu, ternyata Wasi Sambuja yang justru menjadi pingsan, tidak terlalu banyak menghambur-hamburkan sisa kekuatannya. Ia justru telah terbaring tenang, juga pada saat ia telah sadar kembali. Apa yang terjadi? Bertanya Wasi Sambuja. Aku Swelatama yang berdiri di samping pembaringannya pun kemudian mendekat perlahan-lahan ia menyahut, kau pingsan ketika terjadi benturan dengan Resi Damar Pamali. Oh, Wasi Sambuja mengangguk-angguk, ternyata ilmunya bertambah maju di hari-hari tuanya, apakah ia kemudian telah merusak gelar aku? Tidak. Tentu tidak. Sebab ketika Wasi Sambuja membentur ilmu Resi Damar Pamali, Wasi Sambuja menjadi pingsan. Tetapi Resi Damar Pamali telah terbunuh dalam benturan itu, jawab aku. Oh, Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, bukan maksudku membunuhnya. Tetapi ia mati karena pokalnya sendiri. Jika aku ikut dalam arus kekecewaan muridku, aku pun akan mati seperti Resi Damar Pamali. Wasi Sambuja berhenti sejenak, lalu, tetapi di mana aku sekarang? Kita sudah merebut kembali kota Pakuan Kabanaran, jawab Pangeran Swelatama. Syukur. Syukurlah, Wasi Sambuja itu menyahut. Meskipun ia masih nampak sangat lemah, tetapi sorot matanya membayangkan kegembiraannya. Tetapi di mana para pangeran itu sekarang? Bertanya Wasi Sambuja. Mereka melarikan diri. Kami belum berhasil menemukan jejaknya. Nampaknya pasukan mereka menjadi bercerai-berai meskipun ada juga sekelompok kecil yang tetap berada dalam satu ikatan. Yang lain telah terkepung dan menyerah kepada pasukan kami. Syukurlah, jawab Wasi Sambuja, jika demikian maka perang ini sudah selesai. Mudah-mudahan para pangeran itu tidak membuat onar lagi dengan cara lain. Namun agaknya jika mereka akan bertindak lagi, mereka harus mempertimbangkan pengalaman ini, sehingga mereka tidak akan terperosok lagi ke dalam kesulitan yang semakin parah. Mudah-mudahan mereka mengerti arti dari pengalamannya, sahut Wasi Sambuja, bukan berakibat sebaliknya. Dendam yang tidak berkesudahan. Aku Swelatama mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk melihat tabiat saudara-saudaranya itu seorang demi seorang. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, mudah-mudahan. Pengalaman mereka kali ini cukup pahit bagi mereka. Tetapi kadang-kadang aku masih dibayangi oleh keraguan-raguan justru aku mengenal silat sifat mereka.
Kali ini aku berusaha untuk mengatasi kekalutan ini sebagaimana kita mengatasi kekacauan biasa. Bukan satu pemberontakan. Karena akibatnya akan berbeda. Tetapi jika ia mengulangi lagi, mungkin aku sudah tidak dapat lagi membatasi tuduhan bahwa yang mereka lakukan benar-benar satu pemberontakan. Adalah bodoh sekali jika mereka tidak mengetahui akan hal itu, sahut Wasi Sambuja. Aku sudah berbuat lembut terhadap mereka. Wasi Sambuja berhenti sejenak, lalu, tetapi agaknya memang sulit untuk menjajaki perasaan seseorang. Demikianlah maka aku Suelatama pun berusaha untuk menegakkan kembali pemerintah di Pakuannya. Orang-orang yang terlibat dalam pertempuran itu pun mendapat perhatiannya sepenuhnya. Mereka yang dengan sadar memihak pangeran-pangeran yang melawannya, diperlakukan berbeda dengan mereka yang kurang mengerti persoalannya meskipun mereka ikut berperang. Tetapi untuk membedakan sikap itu pada setiap orang tentu akan banyak mengalami kesulitan. Meskipun demikian aku Suelatama pun telah memerintahkannya demikian. Ia membuat beberapa ketentuan yang akan dapat menjadi petunjuk para pembantunya untuk melakukan pengusutan. Namun dalam pada itu, tidak dapat diingkari bahwa sikap pribadi setiap orang akan berbeda, sehingga tanggapan mereka terhadap orang-orang yang akan mengalami pengusutan itu pun akan berbeda pula. Dalam pada itu, untuk beberapa saat pasukan Singasari masih tetap berada di Pakuan Kabanaran. Bahkan aku minta agar mereka sempat mengikuti perkembangan keadaan di Pakuan itu untuk beberapa lama. Bahkan saja pulihnya tata pemerintahan, tetapi juga perkembangan keadaan di daerah yang gawat. Di daerah hutan perbatasan dan di Kedung Sertu yang masih selalu dibayangi oleh kejahatan yang belum dapat diatasi. Apakah mereka terlalu kuat? Bertanya Mahisa Bungalan. Tidak karena mereka terlalu kuat, jawab aku Suelatama, tetapi juga bukan berarti mereka dapat diabaikan kekuatannya. Yang paling menyulitkan adalah kedudukan mereka. Bagi mereka yang berada di hutan perbatasan, maka mereka bersarang di daerah seberang perbatasan. Sementara di daerah rawa-rawa Kedung Seru, mereka mempunyai cara yang sulit untuk ditiru bagaimana mereka menyusup di antara pepohonan air dan menghilang. Kedung Sertu adalah daerah rawa-rawa yang hampir setiap saat diselubungi oleh kabut yang tebal, sehingga sulit untuk dapat mengejar para perampok yang sudah lebih menguasai medan di daerah yang berawa-rawa itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, daerah itu nampaknya memang daerah yang sulit untuk dijamah. Meskipun Mahisa Bungalan belum pernah melihat daerah itu, tetapi ia dapat membayangkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pasukan aku di daerah itu. Sebenarnya lah korban yang kita berikan sudah cukup mahal untuk mengatasinya. Tetapi kita masih belum dapat dengan pasti menghancurkan mereka. Selama pasukan kita berada di daerah itu, seolah-olah segala kegiatannya sudah dihentikan. Namun pada saat-saat pasukan itu lengah maka tiba-tiba saja mereka menyergap dan merampok orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu berkecukupan di daerah rawa-rawa Kedung Sertu. Namun bahwa di antara rakyat di daerah rawa-rawa itu semula dengan berhasil mengusahakan kulit ular dan kulit buaya bagi perhiasan dan perlengkapan khusus, maka mereka sempat menabung barang sedikit, aku Suelatama menjelaskan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit untuk mengatasi mereka yang mempunyai daerah perlindungan yang mapan. Tetapi aku, bertanya Mahisa Bungalan, apakah aku pernah berbicara dengan Pakuan di seberang hutan perbatasan, untuk mendapat izin memasuki daerah itu dan langsung menghancurkan asuhan perampok itu di sarangnya. Pemimpin pasukan pengawal di hutan perbatasan itu pernah mencoba melakukannya. Tetapi pemimpin pasukan pengawal Pakuan sebelah, menganggap bahwa pernyataan itu terlalu dibuat-buat. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun ia pun tidak berkeberatan untuk menunda barang beberapa hari untuk kembali ke Singasari. Namun Mahisa Bungalan telah mengirimkan penghubungnya untuk melaporkan perkembangan keadaan dengan para pemimpin prajurit di Singasari. Bahkan ketika Pangeran Wirapaksi kemudian terpaksa mendahului bersama para pengawalnya, maka pesan Mahisa Bungalan itu pun telah diulangi. Memang ada juga beberapa orang prajurit Singasari yang mengeluh. Calon perwira mereka itu adalah seorang petualangan dan pengembara yang tidak akan pernah pulang, desis seorang prajurit. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tetapi menarik juga. Jika aku tidak terlalu rindu pada anakku yang bungsu, maka aku kira senang juga pengembara ke tempat-tempat yang belum pernah dirambah. Ternyata bahwa keluh kesah itu telah didengar oleh Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia pun segera menemui Mahisa Agni dan Witantra untuk membicarakannya.
Aku tidak sampai hati untuk meninggalkan Pakuan ini begitu saja, berkata Mahisa Bungalan, tetapi aku pun mengerti, prajurit-prajurit itu sudah terlalu lama meninggalkan keluarganya dalam hubungannya dengan tugasnya kali ini. Mahisa Agni dan Witantra saling berpandangan sejenak. Kemudian Mahisa Agni pun berkata, seorang prajurit kadang-kadang harus meninggalkan keluarganya sampai berbulan-bulan. Yang mereka lakukan belum apa-apa. Mereka seolah-olah baru kemarin sampai di daerah ini. Kau sudah memikirkan keluh kesah mereka. Prajurit-prajurit yang masih muda memang memerlukan pengalaman. Bersambung ke bab 69. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.